Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmahyati dari Program Studi Pendidikan Matematika Semester 5 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Geometri Transformasi dengan dosen pengampu Bapak Evan Farhan Wahyu Fuadi MPD. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu dari geometri transformasi, yaitu dilatasi atau perbesaran. Baik, pada intinya geometri transformasi adalah perubahan posisi atau ukuran suatu titik atau suatu bangun. Nah, untuk dilatasi sendiri pada dasarnya adalah suatu perkalian atau perbesaran pada suatu bangun. Namun, dalam definisinya, dilatasi adalah transformasi yang mengubah jarak titik-titik dengan faktor pengalih tertentu terhadap suatu titik tertentu. Selain itu, dilatasi juga dikatakan sebagai proses mengubah ukuran suatu bangun dengan faktor skala tertentu. Nah, jika dilihat pada definisinya, terdapat dua faktor dalam proses dilatasi ini, yaitu yang pertama, faktor pengalih atau faktor skala, yaitu ukuran perbesaran atau pengecilan dari suatu bangun aslinya. Yang kedua, ada titik tertentu atau yang disebut juga dengan pusat dilatasi, di mana pusat dilatasi ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama titik pusat O0,0 dan titik pusat PA,B. Nah, namun di video kali ini saya hanya akan membahas mengenai dilatasi terhadap titik pusat O0,0. Jika terdapat suatu titik A, X, Y yang kemudian didilatasikan terhadap titik pusat O0,0 dengan faktor skala K, maka akan menghasilkan A aksen, di mana hasilnya yaitu X aksen, Y aksen. Baik, langsung saja kepada pembahasan contoh soalnya. Jika terdapat sebuah segitiga ABC di mana titik A berada pada titik 2,4, titik B berada pada titik 2,2, dan titik C berada pada titik 4,2. Yang kemudian didilatasikan dengan faktor skala 2 terhadap titik pusat O0,0. Di manakah bayangan atau hasil perbesaran dari segitiga ABC tersebut? Nah, untuk pembahasannya, kita menggunakan rumus yang sudah didapatkan tadi, yaitu A, X, Y yang didilatasikan terhadap titik pusat O0,0 dan faktor skala K, maka hasilnya A aksen, K dikali X, dan K dikali Y. Sehingga A aksen ini menghasilkan X aksen dan Y aksen. Langsung saja, di mana titik A berada pada titik 2,4 yang didilatasikan dengan titik pusat O0,0 dan faktor skala 2, maka akan menghasilkan A aksen 2 dikali 2 dan 2 dikali 4, sehingga A aksen berada di titik 4,8. Yang selanjutnya yaitu titik B yang berada di titik 2,2 yang kemudian didilatasikan terhadap titik pusat O0,0 dan faktor skala 2, sehingga A aksen berada pada 2 dikali 2 dan 2 dikali 2, maka A aksen berada di titik 4,4. Yang terakhir yaitu titik C yang berada di titik 4,2 yang kemudian didilatasikan terhadap titik pusat O0,0 dan faktor skala 2
Sehingga A aksen menghasilkan 2 dikali 4 dan 2 dikali 2, sehingga A aksen berada pada titik 8,4. Nah, hasil dari perhitungan dilatasi tersebut dapat juga dimasukkan atau digambarkan pada bidang kartesius seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menyelesaikan soal dilatasi dengan menggunakan aplikasi. Soal tersebut dikatakan terdapat sebuah bangun segitiga ABC, di mana titik A berada di titik 2,4, titik B berada di titik 2,2, dan titik C berada di titik 4,2. Yang kemudian didilatasikan dengan titik pusat 0,0 dengan faktor skala 2. Nah, dengan aplikasi software GeoGebra ini, terlebih dahulu kita buat titik A dan titik B, dan tadi titik A berada di titik 2,4, titik B di titik 2,2, dan titik C berada di titik 4,2. Nah, selanjutnya untuk membuat segitiga, kita bisa menggunakan tool A, titik B, dan titik C. Nah, selanjutnya, karena kita akan mendilatasikan segitiga ABC tersebut terhadap titik pusat 0,0, maka di sini saya buat terlebih di sini titik D yang kemudian didilatasikan dengan faktor skala 2. Nah, di sini untuk dilatasinya kita bisa menggunakan tools delete from point. Caranya, kita hanya perlu setelah memilih delete from point tersebut, kita hanya perlu mengklik point atau titik B, kemudian kita klik lagi titik pusat 0,0. Maka setelah itu akan muncul form masukan. Delete adalah masukan untuk besaran faktor skala yang akan mendilatasi bangun segitiga ABC tersebut. Karena di sini menggunakan faktor skala 2, maka muncul atau bentuk bayangan atau hasil dilatasi dari titik B2,2, yaitu berada di titik 4,4. Untuk titik Nah, di sini sudah terdapat bayangan atau hasil dilatasi dari titik A, B, dan C. Segitiganya kita gunakan kembali tools polygon. Nah, untuk membedakan antara bangun yang asli dan bayangan atau hasil perbesarannya, di sini hasil perbesarannya kita ganti warnanya jadi biru. Nah, di sini telah didapatkan bayangan atau hasil perbesaran dari segitiga ABC yang dimana pada awalnya atau bangun aslinya yaitu titik A berada di titik 2,4, titik B berada di titik 2,2, dan titik C berada di titik 4,2. Sedangkan bayangan atau hasil perbesarannya yaitu titik 4,8, titik B aksen berada di titik 4,4, dan titik C aksen berada di titik 8,4. Nah, hasil dengan menggunakan GeoGebra ini sama saja dengan hasil dari hitungan manual tadi. Maka, dapat dikatakan bahwa dengan menggunakan atau memanfaatkan software yang ada dapat mempermudah pengerjaan soal dilatasi ini. Penerapan dari dilatasi atau perbesaran suatu bangun ini tidak hanya dapat diterapkan pada bidang kartesius saja, namun dapat juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan, saat kita mengambil sebuah gambar atau foto, maka gambar yang ada di handphone kita ukurannya lebih kecil daripada gambar aslinya. Selain itu, contoh lainnya seperti miniatur bangunan yang dimana bangunan aslinya pasti akan lebih besar dari miniatur tersebut, yang mana ukurannya dapat 2 kali lipat, 3 kali lipat, atau lebih besar dari itu. Jadi, dilatasi ini tidak hanya bisa diterapkan pada bidang kartesius saja, melainkan
Dilatasi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian video yang dapat saya sampaikan mengenai dilatasi atau perbesaran suatu bangun pada konsep geometri transformasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.